Selamat datang di Sedang Viral. Saya Yuliana Fanataba akan bersama Anda. Kasus penjualan ginjal ilegal kembali terjadi, bahkan kali ini melibatkan sindikat internasional. Nah, dalam kasus terbaru ini, mereka, para tersangka, ini meraup keuntungan atau omset sebesar 24,4 miliar rupiah. Itu dari tahun 2019. Orang yang terlibat ini mencapai 122 orang. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Reza Indragiri, kriminolog. Mas Reza, selamat datang di Sedang Viral. Halo Mbak Yuli, Halo, Mas Reza apa kabar? Baik ya? Mau mengganggu waktunya. baik, baik, baik. Alhamdulillah baik. Mas Reza mengikuti ya terkait dengan kasus jual beli ginjal yang sedang terjadi dan sedang marak ini. Sebenarnya ini bukan hal baru ya. Mas Reza boleh dijelaskan dong terkait dengan yang lagi viral dan banyak dibahas oleh orang ini. Saya pikir penting bagi kita untuk menerjemahkan istilah perdagangan organ itu ke bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Istilah yang digunakan bukanlah trading, tapi trafficking. Kenapa digunakan istilah trafficking? Trafficking menunjukkan bahwa ini adalah sebuah transaksi, ini adalah sebuah jual beli, ini adalah sebuah bisnis yang ilegal, yang melawan hukum. Nah, kenapa kemudian kita perlu memahami bahwa ini trafficking? Karena pada saat yang sama tidak bisa kita pungkiri di sekian banyak negara yang namanya memperdagangkan organ tidak melulu ilegal. Ada praktek jual beli atau transaksi organ yang sifatnya legal, tidak melawan hukum. Nah, yang kita perbincangkan sekarang, yang menggelisahkan kita pada hari-hari belakangan ini, bukanlah perdagangan secara legal, melainkan perdagangan organ secara ilegal alias trafficking. Itu dia. Nah, berarti 122 orang yang terlibat ini kita bisa bilang mereka korban atau enggak, Mas? Kita tidak bisa pukul rata. Anggaplah ada 120 orang, maka otoritas penegakan hukum, apalagi kalau sifatnya lintas negara ya, perlu menyamakan persepsi untuk kemudian menyisir satu persatu. Siapa gerangan yang melakukan trafficking dan siapa gerangan yang melakukan perdagangan secara legal. Kalau kemudian ada di antara mereka yang memang terlibat dalam trafficking alias perdagangan organ secara ilegal, maka baru relevan ini kita masukkan ke dalam bingkai pidana. Relevan ada istilah pelaku, ada istilah perantara, ada istilah korban. Tapi kalau ternyata yang terjadi bukanlah trafficking, dengan kata lain yang terjadi adalah perdagangan organ secara legal, sesuai dengan ketentuan, maka apa boleh buat, ini bukan persoalan pidana, dan tidak semestinya kita terlalu risau dengan hal itu. Kira-kira proses hukumnya akan lama dong kalau begini, Mas. Tentu saja kita juga tidak bisa pukul rata ya, siapa terlibat dalam sindikat yang mana, dan seterusnya itu juga harus ditelaah, harus diinvestigasi kasus per kasus oleh otoritas penegakan hukum, baik yang ada di negara kita maupun barangkali otoritas terkait yang ada di luar negeri sekiranya ini merupakan kejahatan lintas negara, perdagangan organ ilegal lintas negara. Ini kan bukan kasus pertama alias sudah sering, bahkan kita juga beberapa tahun terakhir masih concern soal kasus ini. Maksudnya kasus-kasus jual beli ginjal ini. Kenapa sih selalu berulang, Mas Reza? Mari kita jujur ya, sebetulnya Indonesia kan sudah memiliki undang-undang tindak pidana perdagangan orang sejak sekian tahun silam. Cakupan di dalam undang-undang ini termasuk tentu saja adalah perdagangan organ. Nah, kita bisa menafsirkan bahwa keberadaan undang-undang ini memang menunjukkan pertama, Indonesia mengakui bahwa cepat atau lambat atau barangkali sudah ya pada saat undang-undang itu disusun, Indonesia sudah termasuk sebagai kawasan sebelah kawasan yang rentan bagi trafficking, baik itu penyalur dalam pengertian penyedia organ maupun sebagai tempat transit, ada organ yang diperdagangkan antar negara dan singgah sejenak di Indonesia, atau justru Indonesia juga menjadi tempat penerima organ yang diperdagangkan ke sini. Itu tafsiran pertama, bahwa kita sudah sadar, kita sudah punya kinsafan bahwa negara kita termasuk kawasan yang rentan. Yang kedua, undang-undang itu juga kita bisa tafsirkan betapa kita mencoba menyelaraskan diri dengan sekian banyak lembaga internasional, termasuk PBB, ada misalnya UNODC, dan seterusnya, bahwa kita memang harus kerja bareng ini, kerja internasional untuk memastikan bahwa trafficking akan bisa kita tekan semaksimal mungkin.
Apapun tafsirannya, baik yang pertama atau kedua, ini merupakan pengakuan secara tidak langsung bahwa perdagangan organ secara ilegal atau trafficking memang sudah menjadi sebuah fenomena. Oke, Mas Reza tadi bilangnya kalau kita tuh sudah punya payung hukum baik di internasional maupun di Indonesia sendiri. Kalau menurut Mas Reza, apakah kurang kuat gitu hukumnya sehingga masih ada celah bahkan ruang untuk para kelompok-kelompok eh, kriminal ini bisa dibilang kriminal ya melakukan tindakan tersebut? Indonesia sudah punya undang-undang. Mabes Polri juga sudah punya satgas atau gugus kerja khusus tentang TPPO. Penanganan TPPO juga dilakukan secara lintas lembaga dan kementerian. Ini menunjukkan bahwa ya relatif kalau kita bicara penegakan hukum kita sudah cukup komprehensif. Bahwa kemudian ada bolong di sana, ada loopholes di sini ya masuk akal. Setiap aksi kejahatan pasti akan menemukan cara, menemukan modus-modus baru guna menyiasati hukum, guna mengelabui otoritas penegakan hukum, guna memanipulasi para korban. Apalagi kita mudah-mudahan punya kesamaan persepsi bahwa apa yang disebut sebagai trafficking atau ilegal ini memiliki 4 ciri. Pertama, adanya unsur eksploitasi. Yang kedua, adanya paksaan. Yang ketiga, adanya penipuan. Dan yang keempat, adanya pencurian. Tetapi menurut saya tidak cukup 4 unsur itu saja. Kita harus perhatikan regulasi atau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sekali lagi berada di masing-masing yurisdiksi yang berada di masing-masing negara. Boleh diulang lagi, Mas. Jadi kira-kira kalau kita mau membongkar, kita, kalau kalau dibilang mau menyelesaikan kasus ini atau membongkar sampai selesai, sampai tuntas gitu, rasanya masih belum bisa atau gimana nih, Mas? Sekali lagi ya, mari kita buka kembali rumusan dalam Undang-Undang TPPO. Yang saya pikir segendang sepenarian dengan regulasi di sekian banyak negara. Bahwa sebuah aktivitas trafficking di dalamnya harus memuat cara-cara atau modus-modus yang sebenarnya ilegal, yang bertentangan dengan hukum. Apa saja itu? Secara umum ada 4. Bahwa di dalamnya ada unsur eksploitasi, kemudian ada unsur paksaan, yang ketiga adanya penipuan, dan yang keempat adalah pencurian. Tapi saya ingin memberikan catatan kecil, namun penting, bahwa betapapun sesaat lalu saya menggunakan sebutan paksaan atau penipuan, tidak serta-merta bahwa perdagangan organ yang dilakukan secara konsensual, artinya ada kesepakatan, tidak serta-merta perdagangan semacam itu juga kemudian dianggap legal. Tetap kembali ke regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya begini, ini ilustrasi ya. Di sekian banyak negara, jual beli organ termasuk misalnya jual beli sperma atau jual beli sel telur itu dianggap sebagai praktek yang legal sepanjang tidak ada 4 unsur yang saya katakan sesaat lalu. Tetapi di Indonesia lain lagi ceritanya. Apapun misalnya ada 2 pihak yang sepakat untuk melakukan jual beli sperma misalnya atau donor sel telur misalnya, betapapun sudah ada kesepakatan atau konsensual, tetap praktek semacam itu dianggap ilegal. Kenapa? Karena sekali lagi peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memperkenankan, tidak membolehkan adanya transaksi untuk objek-objek semacam itu. Jadi terlepas apakah konsensual atau tidak, yang jelas by default terlarang. Oke, nah kalau begitu kita bisa nggak sih menyimpulkan bahwa solusinya nih Mas ya, kita boleh langsung bergeser ke ngomongin soal solusinya terkait dengan kasus penjualan ginjal ilegal ini. Perlukah kita ada bank ginjal gitu di Indonesia? Nah, poin bagus. Secara pragmatis memang sebagian ilmuwan, sebagian praktisi membuat rekomendasi seperti itu. Misalnya ya, organ yang paling banyak diperdagangkan itu apa? Pertama ginjal, kemudian hati, kemudian mata, bagian tertentu dari mata. Misalnya. Nah, kemudian sebagian akademisi memandang ketimbang kemudian ini kita bikin aturan yang ketat, namun kemudian membuka celah bagi perdagangan yang sifatnya ilegal, mengapa tidak dilegalkan saja? Tinggal lagi ketentuan dan syarat berlaku seperti itu. Nah, secara pragmatis seperti itu. Nah, namun prakteknya juga tidak mudah. Kenapa? Jadi saya katakan, sebutlah bisnis semacam ini sifatnya bisa lintas negara. Dan masing-masing yurisdiksi, masing-masing negara punya standarnya juga. Punya ketentuannya masing-masing. Nah, bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan gelombang, itu juga merupakan persoalan yang serius menurut saya, yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1-2 kali perundingan saja. Boleh dipetakan lagi, Mas Reza. Jadi kalau misalnya nih sampai dilegalkan, kira-kira dampak negatifnya apa? Kemudian dampak positifnya nanti apa?
Dampak legalnya ya kemudian orang akan secara lebih terbuka, tanda petik memasarkan diri dan mencari siapa gerangan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mendonorkan organnya. Bisnis ini akan menjadi secara terbuka dan karena sudah terbuka diharapkan standarnya juga akan bisa dibangun secara lebih fair. Ini kita bicaranya murni bicara bisnis. Tetapi sisi gelapnya adalah sisi negatif dari perdagangan itu, betapapun dibikin legal adalah kemudian saya khawatirkan akan memberikan istilahnya negatif reinforcement bagi kalangan rentan untuk kemudian secara sengaja menjadikan ini sebagai sebuah pilihan dan menutup kemungkinan-kemungkinan lain yang menurut saya lebih berperikemanusiaan untuk dijadikan sebagai periuk nasi seperti itu. Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa kemudian kaum papa misalnya akan kemudian dengan mudahnya mendonorkan atau memperdagangkan organ mereka dan menutup opsi-opsi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, itu Mas. Jadi em, apa namanya ketika kita ngomongin kalau misalnya ini nanti jadi legal gitu ya, kemudian a- apa nih yang harus diperhatikan sama masyarakat Indonesia? Sekian banyak kementerian dan lembaga, saya pikir harus duduk bersama ya. Ada itu Kementerian Kesehatan, saya yakin juga Kementerian Agama relevan diajak bicara, kemudian juga otoritas penegakan hukum misal polisi juga harus duduk bersama. Tidak mudah Mbak bagi saya untuk merumuskan secara sederhana apa yang sebaiknya kita lakukan dalam waktu cepat menghasilkan sebuah kesepakatan apakah ini harus legal ataukah tetap kita pertahankan sebagai sesuatu yang by default ilegal. Jadi di Indonesia by default ini adalah ilegal. By default posisi dasarnya ini adalah ilegal. Kecuali, nah jadi jangan dibalik, bukan legal melainkan tidak, tetapi ini ilegal kecuali. Nah, untuk mengubah dari ilegal menjadi legal, saya pikir tidak mudah juga ya. Berarti kita harus merombak peraturan perundang-undangan. Pun andaikan peraturan perundang-undangan bisa kita revisi, tidak serta-merta juga sinkron dengan peraturan yang sama di negara-negara yang lain. Iya betul. Tapi kalau dari Mas Reza sendiri, dari kriminolog ya, pandangan Ya. kriminal akan lebih besar dampak negatif atau dampak positifnya gitu? Sejenak saya ingin mengatakan untuk organ-organ tertentu ini memang ada baiknya dipertimbangkan jadi sebuah praktek yang legal. Misalnya untuk organ hati, organ mata, organ ginjal, saya pikir perlu dipertimbangkan menjadi hal yang sifatnya legal dengan syarat dan ketentuan tertentu. Namun untuk bagian-bagian tubuh yang lain saya pikir ada baiknya tetap dipertahankan ilegal. Semisal tadi saya berikan contoh berulang kali yaitu terkait dengan sperma dan sel telur misalnya, menurut saya sepatu tetap harus dijadikan sebagai sesuatu yang terlarang untuk diperdagangkan. Nah pertanyaannya, lantas terhadap korban apa yang harus kita lakukan? Begitu kan ya? Mm-mm. Nah di dalam Undang-Undang TPPO sudah ada ketentuan bahwa korban TPPO berarti termasuk korban perdagangan organ yang sifatnya ilegal mendapat restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku, ganti rugi misal dari pihak entah itu dari pihak perantaranya, dari katakanlah malkelarnya, yang jelas dari pihak yang secara langsung terlibat dalam trafficking tersebut harus memberikan ganti rugi kepada korban. Pertanyaan, lantas bagaimana kalau pihak tersebut tidak sanggup misalnya membayar ganti rugi kepada korban? Atau tidak memungkinkan karena entah sudah di mana gitu ya, traffickernya entah di mana gitu. Nah, saya ingin mengusulkan kalau kita memang secara kuat hati ingin menekan atau memberantas trafficking semacam ini, maka barangkali kita harus buka wacana serius bahwa korban-korban yang gagal mendapatkan restitusi akan kemudian mendapatkan kompensasi. Apa maksudnya? Kewajiban untuk membayar ganti rugi yang semula melekat pada diri pihak yang secara langsung terlibat dalam kurung restitusi diubah menjadi kompensasi, yaitu ganti rugi yang harus dibayar oleh negara. Mungkin negara akan protes. Presiden Jokowi protes gitu. Apa urusannya dengan saya? Kenapa saya harus ganti rugi? Secara filosofis, kenapa kemudian restitusi dialihkan jadi kompensasi adalah karena negara dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri. Negara gagal untuk menghilangkan prakondisi-prakondisi yang rentan bagi munculnya bisnis ilegal semacam ini.
Nah, karena negara sudah gagal, karena negara sudah tidak becus, maka sudah negara harus diberikan kewajiban membayar ganti rugi kepada warga negara yang gagal dilindunginya itu. Restitusi pada titik itu bergeser menjadi kompensasi. Oke, iya, baik Mas. Nah, kalau misalnya itu kan dari hukum dan juga pemerintah. Kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri gitu, apa yang perlu diwaspadai gitu sehingga dia tidak menjadi korban? Oh, ya sudah jelas lah kalau misalnya kita punya keinsafan yang sama bahwa by default ini legal, maka jangan pernah berpikir untuk memperdagangkan organ tubuh kita. Sesederhana itu saja kan untuk mengatakannya. Ya sudah tutup sempurna, tidak ada lagi pemikiran menjadikannya sebagai sebuah opsi untuk mengisi periuk nasi. Jangan sampai dikelabui, jangan sampai dieksploitasi, jangan sampai dipaksa dan seterusnya dan seterusnya. Sesederhana itu saja. Yang menjadi isu lain yang menurut saya juga penting adalah kalau sudah terlanjur jadi korban, lantas bagaimana begitu. Nah, sebetulnya eh, ketentuan teknis tentang perlindungan khusus bagi korban TPPO itu sudah ada. Tinggal lagi sekali lagi bagaimana kemudian aturan main yang sudah terang benderang di atas kertas ini bisa kita terjemahkan secara konkret di lapangan. Memang trafficking penjual belian organ tubuh di Indonesia bahkan sampai di internasional ini cukup eh, bisa dibilang rumit untuk diselesaikan, tapi semoga Indonesia bisa ya, Mas Reza ya. Yang paling menakutkan bagi saya sebetulnya ada kalau kombinasi, Mbak. Kombinasi antara penculikan dan perdagangan. Anak-anak yang diculik, kemudian organ tubuhnya diambil, kemudian ditelantarkan begitu saja, itu menurut saya yang paling kompleks. Kalau orang dewasa, ketika organ mereka diambil, ya kita berasumsi dia sudah dewasa, dia cukup mampu lah untuk mengandalkan dirinya untuk mencari pertolongan. Tapi kalau masih anak-anak, masih balita, diculik sedemikian rupa, dibawa entah kemana, organnya diambil, kemudian tetap masih dalam kondisi hidup, ditelantarkan. Kan seperti jam pasir yang menyusut terus-menerus. Gitu. Lantas bagaimana kemudian cara kita memproteksi mereka? Saya tidak tahu. Nah itu menurut Mas Reza apakah harus ada concern lagi dari pemerintah terkait hal itu? Saya sudah kalau berarti kalau kita bicara tentang kasus penculikan anak, kita tidak bisa menganggap ini sebagai sebuah kasus konvensional. Beberapa negara menjadikan child abduction, penculikan anak itu dengan bobot yang amat sangat serius, hukuman yang amat sangat berat. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan semata, oh ada orang yang sedang mencari butuh anak untuk mengekspresikan kasih sayang, tidak seklasik itu lagi tanda petik ya, tapi betul-betul menculik anak menjadi sebuah sindikat untuk dapat organ seperti yang saya katakan tadi. Terkait dengan penjualan ginjal ilegal, kita bisa bilang trafficking ini. Kita barangkali berpeluh-peluh, berbusa-busa berbicara tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku. Apalagi kalau kita bicara oknum. Wah, ini oknum penegakan hukum yang terlibat dalam kasus jahat semacam ini. Mau kita apakan? Itu adalah pertanyaan yang penting yang akan memandu kita untuk berpikir tentang hukuman apa kira-kira yang harus kita kenakan kepada mereka. Tapi dalam peristiwa kejahatan semacam ini, ada pihak lain sebetulnya membutuhkan perhatian ekstra dari kita. Kerut di kepala kita harus lebih muncul untuk memikirkan mereka. Siapa itu? Tak lain tak bukan adalah korban. Baik korban primer, korban sekunder, maupun korban tersier. Nah, seberapa jauh kemudian negara dalam kurung sekiu pemerintah hadir bagi korban, tidak hanya menindak pelaku, tapi hadir bagi korban, memulihkan harkat martabat dan kesehatan para korban, saya pikir itu agenda yang semestinya ditempatkan pada prioritas pertama. Ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Reza untuk waktunya. Kami mendapat Terima kasih. penjelasan yang sangat jelas dan luar biasa sekali karena ya ini juga jadi concern semua masyarakat akhir-akhir ini karena selain takut menjadi korban, tapi juga jangan sampai kita dikelilingi oleh para pelaku tapi kita nggak sadar gitu. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Reza, Terima selamat kasih Mbak Yuli. beraktivitas. Ketemu lagi lain waktu. Saya pamit ya.